Salam cerdas. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi komentar berita kali ini kita menyoroti beberapa berita terkait dengan iuran BPJS Kesehatan yang selama 5-6 hari ini menjadi topik pembicaraan di berbagai media massa. Awalnya mulai dari pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Pak Ali Gufron, setelah melakukan rapat kerja dengan Komisi 9 DPR tanggal 13 lalu, itu beliau mengatakan bahwa ada risiko untuk BPJS Kesehatan selama setahun berjalan ini 2024 itu bisa mengalami defisit 20 triliun dari rencana semula yang di kisaran 15-16 triliun ya. Defisit itu artinya iuran yang diterima oleh Jaminan Kesehatan Nasional JKN itu dibandingkan dengan yang harus dibayarkan atas klaim-klaim penggunaan BPJS Kesehatan itu selisih ya, selisihnya lebih banyak membayarnya sehingga selisih kurang lebih 20 triliun kemungkinan ya masih berjalan nih tahunnya. Untuk mengatasinya itu salah satu kemungkinannya atau opsinya adalah dengan menaikkan iuran BPJS. Dalam keterangannya itu ada beberapa yang dikutip media. Nah, kita lihat ini banyak sekali yang beritakan, bahkan 3 hari yang lalu masih diberitakan. Kejadiannya 5 hari yang lalu ya, 4 hari yang lalu juga diberitakan. Ini ada BBC, BPJS Kesehatan terancam tekor 20 triliun dan gagal bayar. Ini gagal bayar ini nanti kita baca ya, bukan di tahun 2024. Lalu biang kerok BPJS Kesehatan terancam tekor 20 triliun diberitakan oleh CNN. Di sini CNN mengutip pernyataan Direktur Utama Pak Ali Gufron, Profesor Dr. Ali Gufron, Direktur Utama BPJS, itu dijelaskan apa sebabnya menjadi tekor. Nah, Tempo juga 4 hari yang lalu juga memberitakan hal serupa dari itu. Lalu CNBC Indonesia juga memberitakan. CNBC Indonesia malah beberapa kali memberitakan ya, lalu Kontan juga memberitakan, dan hampir seluruhnya Metro News TV, di TV juga kita lihat ada beberapa tayang ya, ini bahkan Metro TV 3 hari yang lalu masih. Nah, nanti kita lihat dulu Kontan ya, diberitakan oleh Kontan dengan judul BPJS Kesehatan terancam defisit. Kenaikan iuran jadi solusi, ya, tanda tanya ya, itu judul beritanya di Kontan. Nah, isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan bergulir karena lembaga yang bertanggung jawab atas Jaminan Kesehatan Nasional ini, jadi si BPJS ini adalah penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional itu nama programnya ya. Nah, berpotensi mengalami defisit keuangan mencapai 20 triliun di tahun 2024. Nah, sebetulnya hari-hari sebelumnya dia sudah memberitakan, tapi di sini malah Kontan mengutip, kebetulan saya yang ditanyai komentarnya ya waktu itu. Saya menilai wacana kenaikan ini perlu ditinjau kembali, mengingat bahwa masyarakat dihadapkan dengan pelemahan daya beli, sehingga kenaikan ini semakin memikul beban masyarakat. Itu saya yang dikutip. Nah, maka menurut saya itu tahun 2024 yang berjalan ini dan juga 2025 mendatang itu bisa bertahan tanpa kenaikan iuran, kata saya kepada Kontan. Dari berbagai berita yang tadi, nah, dari berita-berita ini memang dijelaskan bahwa defisit tersebut adalah karena istilahnya utilisasi, istilah Pak Ali Gufron, dan itu memang umum. Utilisasi itu artinya adalah penggunaan BPJS ya, jadi baik itu bersifat banyaknya orang yang memakai maupun bersifat tingkat pemakaian pada orang-orang tersebut yang mengakibatkan tagihan kepada BPJS dari rumah sakit atau sarana kesehatan tersebut yang di-cover oleh BPJS. Itu luar biasa ya. Sebetulnya ada aspek positifnya menurut beberapa berita. Pak Gufron juga menyebutkan itu, bahwa itu berarti kesadaran masyarakat untuk menggunakan BPJS itu meningkat. Akan tetapi di sisi lain, iurannya itu karena tidak ada kenaikan, jumlah orangnya juga relatif menaik alamiah karena sudah sebagian besar orang sudah ikut BPJS,
mayoritas orang sudah, sehingga perolehannya tidak bisa menutupi peningkatan utilisasi itu. Kira-kira begitu kondisinya. Tetapi Pak Gufron mengatakan bahwa bisa, kalau ini berlangsung 2024 itu masih bisa lah ditutupi oleh BPJS. Nanti kita jelaskan ditutupi pakai apa. Tetapi 2025 sudah akan kesulitan BPJS. Nah, ada tadi media yang memberitakan gagal bayar. Setelah saya lihat dari komentarnya Pak Gufron itu lebih lengkap. Itu sebenarnya gagal bayar itu dimungkinkan 2026. Jadi jika 2024 ini lalu lanjut 2025, jadi kemungkinan 2025 melihat perkembangannya kalau tanpa kenaikan iuran itu kan pendapatannya bisa terukur tuh. Sedangkan pendapatan dalam arti iuran ya. Sedangkan utilisasi penggunaan BPJS itu besar kemungkinan kalaupun tidak meningkat kan setara dengan yang terjadi di tahun 2024 ini. Besar kemungkinan meningkat. Sehingga akan defisit lagi di 2025. Nah itu maka kondisi BPJS, aset yang dia punya itu nggak cukup lagi untuk 2026. Jadi gagal bayar bisa terjadi di 2026. Jika tidak ada kenaikan iuran. Itu kira-kira yang saya tangkap dari penjelasan Pak Gufron dan seperti juga diberita-beritakan. Karena itu di konten ini saya tekankan bahwa menurut saya tidak tepat juga dinaikkan tahun depan ini. Satu hal yang perlu diketahui oleh para pemirsa, BPJS itu tidak berhak menaikkan iuran ya. Ini penting nih, jangan sampai BPJS kena semprot nih. Jadi tidak bisa, BPJS itu adalah lembaga badan langsung di bawah presiden yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. Sedangkan bayar iuran itu masuk dalam jaminan kesehatan nasional itu, jadi ada ibaratnya ada kantongnya ya untuk menerima iuran, kemudian membayarkannya. Nah BPJS ini penyelenggara, jadi memperoleh dari JKN ini, meskipun dia yang memang berkuasa atas JKN ini ya, berkuasa dalam arti dia yang secara teknis mengelolanya. Tetapi dalam hal iuran itu yang berhak adalah pemerintah, presiden, Menteri Kesehatan, tapi tentu dengan perintah presiden ya. Jadi iuran yang sekarang ada ini bukan dari BPJS. Nah, ini kan ada perpresnya gitu, sudah dievaluasi 2024 ini. Kita sepertinya tarifnya ini kan sudah lama nih nggak naik ya, sejak awal sudah tidak naik, berapa 5 tahunan. Nah saya mengatakan tetap tidak tepat secara waktu dan secara kebutuhan. Masalah sudah BPJS ini menurut saya di sini keterangan sini. Tapi belum tentu opsinya adalah naik iuran mengingat kondisi masyarakat yang sedang tertekan saat ini. Apa pilihannya? Saya jelaskan di konten tapi tidak semuanya tercatat ya. Satu, itu BPJS untuk tahun 2024 berjalan ini dan juga 2025 itu bisa memakai aset neto JKN-nya. JKN itu jaminan kesehatan nasional kan ada apa nanti ada laporan keuangannya ya. Tetapi kalau digunakan selama 2024 dan 2025 kemungkinan habis. Karena itu saya menyarankan di 2025 nanti, 2024 ini tetap bisa pakai langsung. Di 2025 itu bisa pemerintah buat skema, misal nih, itu bisa memberi semacam subsidi, itu bisa ada skemanya, bisa di belanja pemerintah, itu bisa memberikan kepada BPJS. Bentuknya macam-macam ya. Tidak seluruhnya mengcover. Misal defisitnya sebutlah ini nanti sekitar 16-17 triliun, tahun depan 20. Nah dari 20 itu bisa saja pemerintah 10 atau 15 triliunnya. Opsi kedua adalah pemerintah bisa memberikan pinjaman kepada BPJS atau JKN-nya ya. Berarti akan dibayar nantinya. Nah maksudnya kalau naiknya di tahun 2026 itu bisa diatasi ya. Nah, yang penting kita tahu sebetulnya BPJS ini mengalami surplus selama beberapa tahun. Jadi di tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 itu surplus. Jadi maksudnya penerimaannya bukan BPJS-nya ya, JKN-nya. Nah, bayarnya lebih sedikit. Nah, jadi tarif yang ditetapkan di 2019 itu 2018 kalau tidak salah itu cukup. Tetapi setelah berapa tahun tidak naik dan utilisasi penggunaannya makin besar, maka jadi defisit. Beritanya plus minus ya, ini maksudnya bukan plus minus, maksud saya pro kontra. Jadi ini silakan dibaca. Nah, saya hanya ingin menyodorkan laporan keuangan tahun 2023 supaya kita bisa membayangkan. Nah, ini
Jadi di sini dana jaminan kesehatan sosial ya, itu berdasarkan data tahun 2023, jadi bukan 2020 yang berjalan ini, ada pendapatan dari iuran tuh 151,70 triliun. Jadi dari iuran itu tapi harus dipahami ya, sebagian iuran itu dibayar oleh pemerintah. Karena kan ada yang tersubsidi kan, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu ada iuran yang merupakan iuran subsidi pemerintah. Tapi dari sisi jaminan kesehatan nasional ya pokoknya itu pendapatan. Sementara bayarnya ini beban jaminan kesehatan 158,8. Berarti tahun 2023 tadi sudah defisit 7 triliun. Kurang lebih itu pengertian defisitnya. Nah, jadi defisit dari tahun 2024 ini masih berjalan ya. Nah, tetapi kita harus ingat dia kan ada banyak tahun yang sebelumnya, di sebelum tahun 2022 mengalami, ini 2022 mengalami defisit juga nih. Oh, maaf, 2022 itu masih surplus bahkan. Surplus. Jadi 2020, kalau saya tidak salah 2019, 20, 21, 22 itu surplus. Nah, 2023 defisit, kemungkinan ini defisit juga. Yang penting ini buat para pemirsa, ini konteks defisitnya di sini. Nah, lalu di tahun 2023 tersebut, si dana jaminan sosial kesehatan ini kan memiliki neraca. Kalau ini namanya arus ya, pendapatan dan ini. Akibat dia mengalami surplus selama beberapa tahun dan juga sebelumnya pernah mendapat penyertaan modal negara dari APBN, itu dia punya aset. Nah, asetnya ini per 31 Desember 2023, ini asetnya 94 tapi punya utang 37, maka aset netonya 56,67 triliun. Sederhananya dia punya duit itu, meskipun tidak seluruhnya berbentuk duit ya, berupa aset ya, 57 triliun. Tadi ini logikanya, mengapa kalau tahun ini hanya kisaran 16-20 defisit bisa diambil dari sini nih? Kan masih bisa. Tapi kalau umpama diambil maksimal 20 jadinya, lalu jadi tinggal 36 tahun depan, dapat 20 lagi habis. Satu itu. Yang kedua, kita juga harus paham karena si dana jaminan kesehatan ini punya aset itu diinvestasikan karena itu ada pendapatan investasi nih, ya. Investasinya itu maksudnya dia bisa dibelikan SPN, bisa dia ditaruh di Bank Indonesia, bisa ada instrumen-instrumen yang dibenarkan menurut peraturan undang-undangnya. Tapi kalau untuk dana seperti jaminan kesehatan ini kebanyakan ditaruhnya di surat berharga negara ya, dan instrumen-instrumen keuangan yang jangka panjang, yang aman lah itu. Ini dapat pendapatan 5,7 triliun dari asetnya. Jadi kita melihat ada dua pendapatan besar dari dana jaminan kesehatan ini ya, yang dikelola oleh BPJS. Jadi satu dari iuran, dua dari hasil investasi. Tapi hasil investasi itu terkait dengan aset dia, aset neto terutama ya, aset bersih. Kalau ini aset bersihnya berkurang, nanti hasil dana investasinya juga berkurang. Nah, sederhananya dengan logika ini, yang komentar saya dikutip tadi, itu berarti kalau sekarang ini nanti defisit antara 16-20, duit 56,67, tidak seluruhnya duit ya, tapi secara umum aset neto ini liquid lah, itu bisa dipakai. Berarti kan berkurang tuh, nanti neraca 31 Desember 2020 yang berjalan ini berkurang, tapi berkurangnya tidak persis sebesar defisit itu, karena defisit itu adalah murni dari iuran dibandingkan dengan utilisasi. Ingat, BPJS, dana jaminan kesehatan ini juga punya hasil dari investasi. Jadi kemungkinan kalau itu nanti dikurangi dengan 56 kurang 15 begitu ya masih ada 40-an. Tahan juga untuk tahun 2025. Nah, atas dasar itu pemerintah sekarang punya pilihan, menaikkan iuran BPJS agar ini jadi surplus lagi, si BPJS maupun jaminan sosial kesehatan ini surplus lagi. Kalau dinaikin 2025 jelasnya surplus lagi ya. Biasanya kalau naik April itu, kalau diputuskan, tapi harus diputuskan oleh pemerintah bukan oleh BPJS. Nah, saya menyarankan tidak dinaikkan. Sebaiknya ditunda untuk tahun 2026. Kalau misalnya biar si BPJS dan
jasa kesehatan dana jaminan sosial kesehatan ini sehat, ya pemerintah bisa punya opsi memberi pinjaman pemerintah ada tekniknya ya, otomatis tidak dengan bunga atau bunga yang sangat kecil. Begitu juga bisa diberi subsidi gitu. Itu menurut saya lebih sehat. Kembali kita lihat ulang sekali lagi, beritanya masih beredar. Ini saya bacakan aja nih. Tadi CNBC, Kontan, kemudian Metro News dan seterusnya ya. Ini juga ini tadi saya bacakan. Cuma yang memberikan opsi untuk tidak naik itu yang secara tegas ya salah satunya saya. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah. Tetapi kita perlu klarifikasi juga, jangan netizen ini kadang suka asal ngamuk aja ya. Menurut saya BPJS ini selama 4-5 tahun ini sudah sangat sangat bagus lah, cukup bagus bahkan. Dari sisi keuangannya, kalau dari sisi layanannya segala silakan ya, kita harus plus minus lah, ada yang masih bermasalah, ada yang perlu dibenahi, dan jangan lupa ada faktor rumah sakit dan layanan-layanan kesehatan itu yang juga jadi satu pelaku kan, jadi masyarakat yang menggunakan BPJS satu hal, rumah sakit atau sarana kesehatan satu hal, BPJS hal lain. Dalam konteks ini kan ada urusan-urusan teknis, penyakit apa yang di-cover, yang tidak di-cover, bagaimana administrasinya. Tetapi yang kita bicarakan secara ilmu ekonomi ini adalah keuangannya. Keuangan BPJS itu sebelum tahun 2023 sangat-sangat sehat. Jadi hampir selama 4 atau 5 tahun itu mengalami surplus, dan surplusnya itu membuat aset neto dari dana jaminan kesehatan nasional itu membesar. Dengan aset neto yang membesar, yang sempat mencapai hampir 60 triliun itu, menghasilkan pendapatan di luar iuran. Nah, ketika terjadi peristiwa defisit di 2023 lalu dan akan berlanjut di 2024 ini, maka si aset netonya akan berkurang karena dipakai. Opsinya naikin tarif agar dia pendapatannya naik lagi. Nah, lalu bisa diharapkan surplus lagi, atau tadi seperti saya katakan, ditunda bukan suatu saat harus naik ya, setelah 5-6 tahun kan ya tidak mungkin juga nggak naik, karena bertambahnya orang yang bayar iuran kan ya tidak signifikan kalau dari sisi orang. Nah, tetapi utilisasinya itu makin meningkat. Itu saran saya. Tapi kita sebagai masyarakat, saya berharap nih siaran ini biar juga tidak selalu melihat negatif semua. Ini BPJS ini sudah termasuk dikelola secara keuangan ya. Kalau secara pelayanannya silakan netizen berkomentar. Secara keuangan menurut saya BPJS ini sudah cukup baik selama beberapa tahun terakhir. Mudah-mudahan tetap bisa dipelihara kesehatannya, tetapi tetap mempertimbangkan jangan buru-buru menaikkan tarif, itu menurut saya.